Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini berarti udah berapa hari ya Kang dari proses pertama kita itu? Ya, dua malam, Dua malam dua hari ya. lah, 2 hari 2 malam. Jadi kita itu kenapa pilih spot yang kedua? Karena memang aksesnya juga lebih gampang. Jadi rencana untuk hari ini tuh kita akan membuka yang kemarin di situ. Terus mungkin juga teman-teman kita juga ngundang Mas Agung Sendiko karena bakalan ada pembahasan lain. Jadi di lain, Lanjutan. iya. Jadi mau cerita sedikit nih tentang kenapa gue itu ngundang Agung Sendiko ya. Jadi waktu kemarin malam itu gue tuh nggak sengaja loh nonton videonya dia. Iya. Terus di situ tuh ada pembahasan tentang bab perkutu yang Oh, keturangan. iya. Lah, Keturangan. gue kan termasuk lama banget nih tinggal di Jawa gitu loh Bang. Terus gue pribadi juga senang sebenarnya ya memelihara kayak burung, tapi baru dengar itu ada istilah ibaratnya perkutut katurangan seperti itu. Mungkin Mas Agung bisa mendekat ke sini. Gue kepingin tanya lebih. Sehat? Alhamdulillah. Nah iya. Guys. Jadi teman-teman, beliau ini Agung Sendiko. Terus kembali ke masalah tadi ya Mas Agung, kepingin sedikit membuka tentang pertanyaan apa yang tadi itu masalah katurangan. Jadi sebenarnya waktu itu videonya udah lama berarti ya? Udah lama, sekitar 3 bulanan kayak Mas. Berarti emang benar-benar ada sesuatu atau gimana sih itu tentang hal itu? Ya, sesuatunya luar biasa banget. Banyak rahasia yang apa ya bisa diungkap dalam mitos burung perkutut katurangan. Khususnya hanya orang-orang tertentu masih yang tahu katurangan perkutut itu. Jadi nggak sembarangan orang mengerti dan paham. Tapi punya kenalan nggak nih yang punya burung katurangan di ada. sekitar ini? Di Tambangan Mas ada Bang Manto sama Bang Firman, itu kayaknya paham masalah. Berarti dekat rumahnya Firman lah ya? Dekat rumahnya Firman. Kebetulan juga teman-teman kita itu nanti juga prosesi penggalian yang kedua itu di tempatnya Mas Firman. Mungkin kita nanti bisa ketemu juga sama dia ya, bisa sharing-sharing. Langsung bertanya langsung sama Bang Firman dan Bang Manto. Oke, jadi Mas Agung ikut kita aja di sini ya. Oh, kita siap, akan siap. ngelihat ke sana. Mungkin juga Mas Agung juga belum tahu seperti apa sebenarnya konten yang kemarin. Jadi teman-teman kita langsung aja ke lokasi buat ngeliat yang di sana. Siap. Yuk ikutan terus. Monggo Kang Fatur. Di sini apa ya kemarin ya? Di sini ya? Iya benar. Itu yang kemarin kita gali, setelah 2 hari kita tunggu, kira-kira nanti jalannya ada. Tapi posisinya sepertinya masih kayak gini ya. Mungkin ini rada kebuka, mungkin ya dekat rumah-rumah warga juga, mungkin ada ayam atau apa ya. Jadi mungkin bisa kita buka aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya teman-teman, ada hewan apa di dalamnya gitu. Kalau semisal ada hewan-hewan yang nggak berbahaya nih katanya Mas Agung, berarti tanah itu tuh aman gitu. Aman. Coba bisa di shoot ke sini, coba dilihat. Mungkin bisa di itu lagi Kang Fatur. Termasuk sih kan ada hewan rayap yang termasuk hewan-hewan yang jinak sih. Jadi malah buat rumah rayap ya. Iya. Oh iya benar. Jadi kita ada hewan-hewan yang berbisa di sini, berarti kan sebuah tanda bahwa tanah ini aman. Aman, insya Allah. Kita lanjutkan untuk buat rumah atau Usaha toko, apa gitu ya. apa ini dengan bangunan lah. Insya Allah aman. Jadi poinnya teman-teman, ketika ada hewan yang jinak atau mungkin nggak berbahaya bagi manusia, berarti kondisi tanah tersebut itu aman untuk didirikan sebuah rumah atau mungkin sebuah usaha juga. Tapi tetap nanti kita tetap carikan solusi juga buat ke Pak Kiai ya, keterangan lebih lanjutnya mungkin ya, supaya ilmunya juga lebih dapat, mungkin kan Sumbernya lebih jelas. ya seperti yang Mas Agung bilang juga. Nah terus mungkin kita langsung aja ke rumahnya Firman ya, begitu ya. Yang kemarin juga kita gali. Jadi teman-teman ikutin kami terus ya, jangan sampai melengos. Di sini aja. Oke teman-teman, ini kita udah di kediaman Mas Firman di lokasi yang kedua. Mungkin
kita langsung aja ke sana mungkin ya. Ya kita buka langsung ada apa di dalamnya nanti. Kebetulan juga Mas Agung udah nungguin itu. Oh iya. Kayak, ayo Mas Agung, mungkin Mas Agung juga pengen tahu kemarin kita bikin konten apa, jadi kalau ikutin kita aja ya. Oke siap. Jangan sampai melengos guys. Oke teman-teman, jadi kita udah bersama Mas Firman juga Mas Agung Hendriko. Jadi Mas Firman, sebelum kita membuka lubang itu ya, mungkin saya pribadi pengen tanya nih, dari 2 hari setelah penggalian itu kemarin. mungkin ada efek atau gimana sih yang dirasain oleh sama Mas Firman itu? Ya suasana agak ganjil aja. Terus Cara awal lah, ya mungkin pemikiran dari coba dibuka lubang, entah ada hewan apanya. Jadi secara alam pun merespon ibaratnya gitu ya. Jadi kita sendiri juga alam adalah bahwa itu seolah ada interaksi antara manusia, alam dan nanti apa ya siluman kalau mungkin berinteraksi gitu. mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Terus juga mungkin efek dari kegiatan kita juga mungkin yang apa bisa diartikan mereka itu terasa terundang atau gimana mungkin seperti itu ya. Jadi perasaan-perasaan yang seperti itu, kondisi seperti itu juga nanti bisa kita tanyakan juga ke Pak Kiai seperti itu ya. Jadi mungkin sekarang kita langsung ke sana aja. Kalau pasti ya kita buka aja nanti ada apa di dalamnya. Oke teman-teman, ikutin terus kita. Let's go. Jadi kamera mau ke lokasi yang kemarin. Oke lur, kita ikutin terus ya lur. Jangan sampai melengos. Lokasinya di sebelah sana itu. Kelihatannya sih masih utuh kelihatan ya. Jadi kita coba seperti ini. Kayak ini teman-teman, lubang yang kemarin kita gali. Kelihatannya sih masih utuh ya Mas Firman ya. Masih ya, malah ditambah biar lebih aman lah ketika ada pasien masuk. Coba mungkin kita buka itu ya. Kita juga penasaran juga isinya apa. Mulai guys, buka saja. Tangan kiri bos, tangan kanan. Ini termasuk itu banget, tebal banget tutupnya ya. Jadi kalau misalnya ada hewan yang benar-benar bisa masuk ke dalam itu benar-benar ajaib lah bagi gue, itu aneh gitu loh. Cara nutupnya juga lapis pertama itu ada plastiknya dulu, terus yang kedua itu ada triplek atau apa itu, terus ditutupin karung. Rayap lagi ya. Jadi sama nih teman-teman, coba ke sini kameranya. Hasil yang awal di dalamnya masih ada rayap-rayap. Jadi malah buat tempat rayap ya. Mungkin juga kita bisa tanyain juga nanti ke rumah Pak Kiai mungkin. Artinya apa gitu loh. Apakah kondisi tanahnya juga aman atau enggak? Soalnya kan dari rayap juga termasuk kategori hewan yang kayak gimana itu Mas Firman? Kalau menurut Mas Firman? Ya jinak. Jinak ya. Tapi
kenyataannya kan rayap itu kan merusak gitu loh, maksudnya kalau misalnya lemari atau apa gitu kan suka ya kadang-kadang rusak juga sama rayap seperti itu. Tapi yang kedua sebenarnya kan berbisa itu yang lebih kita apa Berarti pada khawatirkan. intinya itu yang malah justru yang berbahaya yang bisa buat bertanda juga itu hewan-hewan yang mengganggu ke manusia seperti itu ya. Ya mungkin contohnya ular atau mungkin kalajengking seperti itu ya. Mungkin untuk kalau kita sudah ambil tayangnya juga nanti kita ke bawah juga nanti sebagai sampel juga sih. Ini teman-teman mungkin setelah kita pembukaan ini hasilnya ternyata dari kedua lubang itu ada rayap. Jadi mungkin untuk info lebih lanjutnya juga nanti kita tanyain ke Pak Kiai, entah itu mungkin besok atau kapan. Jadi kayak gue juga nggak bisa menyimpulkan gitu loh, soalnya juga gue pribadi juga belum tahu sebenarnya kayak gimana. Jadi tetap ikutin kami terus. Mungkin habis ini juga kita ingin membahas tentang baut perkutut gitu, mumpung ada Mas Agung juga di sini. Jadi tetap ikutin kami di sini aja. Ya teman-teman, jadi tadi hasilnya seperti itu ya. Ternyata kita gali di dalamnya itu ada rayap. Nah terus termasuk dalam kata kriteria juga ya, berarti itu ya Kang Sudah Pak. masuk, cuma hewan itu belum kategori hewan yang berbisa. Jadi alhamdulillah Mas Firman, jadi secara pembuktian tanah ini aman, berarti aman. Tapi kita tetap juga nanti bakalan disowain ke sana juga ya. Nah, terus mungkin entah itu besok atau kapan, gue juga masih penasaran, soalnya kepin ada pembuktian dalam segi hewan yang berbisa seperti itu lah, intinya yang berbahaya buat manusia. Jadi nanti kita punya satu lokasi lagi, kebetulan di situ juga tempatnya itu benar-benar angker, terus juga dekat sama kuburan gitu. Terus insya Allah juga nanti tempatnya itu nggak bakal bersinggungan dengan orang, soalnya masih punya kerabat juga. Jadi seperti itu. Nah, terus ini kaitannya sama burung perkutut, mungkin kebetulan Pak Manto juga lagi nggak bisa kesini ya Mas Agung ya. bisa Ada hadir di sini. acara. Tapi Kapan-kapan kita langsung ke lokasinya saja, kita ngobrol di sana pojok ngopi. berarti Mas Agung juga pasti udah paham tentang hal itu ya. Insya Allah paham. Jadi teman-teman seperti itu, mungkin besok atau kapan kita akan segera lakukan penggalian yang ketiga di lokasi yang berbeda juga, Yang lebih angker yang pastinya. lebih angker. Jadi mungkin seperti itu deh ya. Ada tambahan mungkin dari Mas Firman atau Mas Agung gimana? Seperti itu. Kalau mungkin dari teman-teman semua ada lokasi yang benar-benar angker, sebenarnya kita pengen pembuktian di Iya. situ, malah rekomendasi dari Iya benar. Para benar. subscriber. iya. Iya. Ya kita belajar bersama lah ibaratnya kan, karena suatu ilmu juga alangkah lebih baiknya Kita kita buktikan, kita buktikan pelajari. seperti itu. Nggak Kita menyalahin buktikan, kita aturan amalkan. agama juga kan, Iya. tatkala kita benar-benar pengen membuktikan satu ilmu tersebut kan. Iya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Udah. Mas Firman? Udah cukup. Jadi udah cukup teman-teman. Jadi seperti itu, tetap pantau kita terus hanya di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai melengos.